Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Yasra atau biasa dikenal Yasar Dava dari Bicara Desain, ya teman baik, sahabat desainmu. Ya, seperti teman-teman tahu di podcast ini gue bukan ngomong bicara desain aja. Jadi di tiap Sabtu dan Minggu biasa gue bikin video yang di hari Sabtunya bikin ya sebuah tips, kemudian malamnya sharing session, dan minggunya gue sharing pengalaman gue. Jadi video ini bakal full pembahasan ngomong doang ya, gak banyak edit yang epic dan juga yang lainnya. Jadi sebelum itu juga gue minta maaf karena telat banget ini ngerekamnya pas malam-malam, karena pagi siang hujan, kemudian tadi juga hujan, jadi ya lumayan berisik juga. Jadi ini di kamar orang, ya orangnya lagi pulang, jadi gue pakai buat studio sebentar ya. Oke, jadi uh, di pembahasan kali ini itu gue bakal ngomong bakat, atau yang lebih biasa gue sebut ini adalah cerita pengalaman gue selama ya berkarir. Gue nggak bisa dibilang menjadi desain yang terbaik atau desain yang bagus. Itu bukan bukan gue signifikasikan ke dalam bakat ya, karena semuanya dibalik itu ada proses. Dan yang pengen gue sadarin ke kalian ya, semoga menjadi motivasi buat teman-teman juga. Ini bukan ngomongin bakat dalam desain ya, tapi umum ya, secara umum bakat itu apa. Jadi sebenarnya bakat itu nggak ada. Bakat itu kenapa gue bilang nggak ada, karena gue yakin ketika lu udah di fase yang tertinggi atau yang udah bisa, pasti nggak bilang itu bakat gue di sini. Gitu. Justru itu adalah hal yang kamu miliki dari usaha yang kalian kerjakan gitu dalam beberapa tahun, dalam waktu yang jangka panjang pastinya. Jadi dari kecil juga gue itu ya hobinya emang suka menggambar. Ya, semua orang punya hobinya masing-masing ya. Tapi yang di sini lebih ke menggambar ya, atau desain ya. Karena desain ya. Nah, kemudian ketika gua masuk pesantren, ya menggambar itu hanya cuman mengisi waktu yang kosong aja, bukan hal yang bisa dibanggakan atau bisa dijadikan uang ya pas itu. Kemudian eh, kebetulan ya pas COVID itu pernah ngadain lomba dari pesantren. Jadi yang pertama pas COVID, dan yang keduanya pas jenjang gua kelas 12 SMA, berarti 2022. Nah, yang pengen gua sampaikan itu ya usaha. Nah, yang pertama ini usaha. Gak mungkin semua orang bisa langsung mendapatkan nilai 100 jika dibaliknya nggak ada usaha gitu. Ya memang tiap usaha orang beda-beda. Ada yang uh, benar-benar orangnya langsung nangkep, langsung sekali belajar langsung nangkep, atau sekali usaha dia langsung dapet gitu. Ada yang emang benar-benar sungguh-sungguh, dan ada yang lainnya. Nah, kemudian gua itu pas di zaman itu emang nggak punya handphone, jadi gua beli HP-nya diam-diam. Ya dengan tekad, dengan niat gua sebagai apa, menggambar ya. Jadi dulu belajar ngedit di Pixel Lab itu karena bapak gua yang ngasih ya. Jadi pas kebetulan pas perpulangan itu bapak abi gua ngasih HP-nya.
terus ngasih tahu nih aplikasi Pixel Lab. Dari dulu gue mikir ngedit itu harus pakai laptop atau komputer, pakai Adobe atau yang Corel lah, yang lainnya. Ternyata ya mulai di zaman itu aplikasi edit juga udah mulai berkembang. Dan emang pas pertama kali buka Pixel Lab ngapain sih gitu? Cuman narok-narok gini-gini doang, terus nggak bisa ngapa-ngapain juga lebih luas. Nah, salah satu caranya yaitu gue lebih suka melihat yang visual, maksudnya melihat-lihat referensi di Pinterest atau yang di lainnya. Oke. Dan semua itu jadilah bahan buat gue untuk bisa ngedit yang lebih luas lagi. Ternyata banyak gitu desain-desain contoh yang bisa kita praktekkan. Dan yang gue pelajarin dari otodidak itu gimana caranya mengimplementasikan warna ya. Jadi kombinasi warnanya tuh apa aja sih yang cocok biar desain kita itu keren gitu. Makanya pas gue 2 kali pernah juara di pesantren ya, itu jenjang SMA dua-duanya. Di situ gue kombinasi dari aplikasi Ibispen ya buat gambar dan Pixel Lab buat finishingnya, ya buat naruh teks-teksnya di situ. Nah jadi semua itu dari nol kita pentingnya usaha pasti gitu. Mau itu kita belajar dulu walaupun kita nggak akan tahu ke depannya seperti apa, tapi gue yakin tiap apa yang kalian usahakan dan tiap apa yang kalian kerjakan pasti suatu saat nanti akan berguna gitu. Ya walaupun misalkan gue yang basicnya di pesantren belajar agama, tahu-tahu masuk ke dunia IT, dunia UI design, memang belajar apa, memang kontradiksi gitu, yang berbeda ya, hal yang berbeda, tapi suatu saat nanti yakin belajar agama itu tuh emang adalah kebutuhan dan bekal kita di dunia luar nanti gitu ya. Jadi ngomongnya kemana-mana ya. Kemudian dari usaha yaitu ada paksa ya, itu paksaan entah dari diri kita atau dari orang lain. Jadi mungkin kita melakukan ini karena terpaksa gitu ya. Kalau sesuai hobinya mungkin nggak terpaksa ya, tapi yang gue maksud di sini memaksakan diri kita untuk belajar lebih banyak. Di kampus gue emang belajarnya nggak terlalu banyak, jadi sempat sebelum ujian terakhir ya, ujian project final di semester 1 kemarin itu materinya banyak yang kurang, jadi mau nggak mau malam itu habis kelas gue ke kantor BEM buat belajar UX. Jadi belajar banyak tentang gimana caranya kita membuat studi kasus, di bagian ini tuh ada apa gitu. Begitupun gue sebelumnya yang cuman modal desain Ibispen ya, modal gambar doang, emang bukan ke ranah desain grafis pas itu ya. Gue pas pengabdian ini, jadi ceritanya balik throwback ya ke masa lalu, ke pengabdian dimana Ustadz atau kakak kelas gue yang mau lanjut ke Lipia, dia ngamanahin ke gue buat ngelanjutin tahta dia ya. Maksudnya pekerjaan ya sebagai editor ya akademik. Jadi kayak bikin banner-banner sekolah, terus cover, nah semuanya. Di situ jujur gue agak shock karena gue nggak punya basic buat ngedit gitu di Adobe ya, terutama di Adobe gue paling nggak bisa gitu. Tapi mau nggak mau tuntutan gitu, harus dipaksa. Gue seringnya lihat di free pick ya buat contoh-contoh referensi.
Di situ gua paksa belajar 2 malam ya. Tapi ya ada gitu, walaupun banyak kendalanya. Karena nggak mungkin kita belajar 2 hari langsung jadi. Jujur, gua bisa nguasain Adobe Illustrator itu selama 1 tahun. Ya, 1 tahun pengabdian. Jadi tiap kali ada problem di dalam desain ya, gua misalkan nggak tahu nih cara ngeditnya kayak gini, gua langsung cari di YouTube, gua langsung belajar ya di waktu itu juga. Terus langsung gua praktekin, oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gini. Jadi dalam setahun itu tuh ada, ya pasti ada kemajuan. Dan alhamdulillah kan dari desain itu, ya bukannya gue maksudnya bersombong ya, ya paling berjasa kalau misalkan ada di waktu dadakan ya. Biasanya gue dapat eh, WA dari Ustadz Kibar ya, minta Afan ya sir tolong bikinin ini dong. Itu kadang suka bentrok banget, misalkan waktu makan sampai gua nggak makan karena ngedesain ini dan itulah, pokoknya banyak dadakan. Dan ya yang gua tadi bilang paksaan, gue yakin secara terpaksa kalian juga akan pasti bisa gitu. Nah, ya. Poinnya itu yang poin kedua. Yang ketiga itu tekad ya, tekad dengan dan kemauan kalian. Jadi tekad dan kemauan itu, ya kalau di bahasa Arabnya giroh ya. Jadi tiap orang punya kemauan yang pengen dia tuju gitu. Mungkin dulu gue ngedit itu bukan gue punya tujuan pengen jadi ilustrator atau yang lain ya. Jadi pas gue masuk ke kampus, mungkin desain ini nggak beda jauh kan sama menggambar. Walaupun emang berbeda, eh, cuman skill dari menggambar itu bisa kepake dalam desain grafis. Dan ya awalnya gua masuk ke IDN atau kampus IDN ini emang jadi alternatif gua karena gua nggak lulus di Mesir. Terus juga tadinya mau daftar ke LIPI tapi nggak jadi. Ya karena diancem kalau misalkan udah mau masuk tapi daftar di universitas lain nanti ditahan itunya, ijazahnya. Jadi kayak merasa terancam, nggak bisa keluar lagi, ya udah deh jalanin aja di situ. Kemudian yang bikin gua mau belajar itu ya karena ya kemauan diri sendiri dan juga ada teman-teman yang support gitu. Dan ada beberapa teman yang emang udah punya pengalaman, jadi gua bisa belajar dari teman pakai Figma itu kayak gimana. Jujur dulu pakai Figma gua buat ngedesain itu nggak langsung bagus, justru aneh dulu. Secara layar warna kuning kan nggak masuk ya. Kalau biasanya aplikasi desain itu kan biasanya pakai warna putih, kalau nggak dark mode ya, ya warna gelap hitam gitu. Jadi eh, semuanya itu tergantung kemauan. Gue yakin teman-teman yang punya kemauan juga pasti terus belajar, terus berusaha, terus mengalami kegagalan dan mencoba lagi gitu. Dan akhirnya dia bisa. Nah, dan dia bisa sampai ke tujuannya. Makanya gua nggak bilang ini itu bakat, karena sejatinya bakat itu kayak nggak ada. Semua orang punya kelebihan masing-masing, punya skillnya masing-masing. Ya, dan kalau di Indonesia itu ya istilahnya bakat lah. Ya, eh, gimana ya? Dari dulu gua kayak risih gitu kalau ada temen gua yang bilang, enak Sar, lu mah udah punya privilege bakat, lu mah udah punya skill dari dulu. Itu enggak men, ya enggak secepat itu loh.
Gue aja butuh 2 tahun untuk menjadi konten kreator yang diakuin ya sama e-komik gitu. Dan juga pernah jadi konten kreator teraktif di aplikasi Hello itu juga karena diundang dari lewat Instagram, tahu-taunya alhamdulillah jadi yang bagian terbaik juga di kalangan mereka. Dan itu semua pasti butuh waktu yang panjang, butuh proses. Akun gua dulu yang baru mulai juga sama, dulu yang cuman lihatnya paling 60 berapa, ya nggak nyampe 60 lebih lah. Dan alhamdulillah pas gabung ke e-komik ya, ini beneran langsung dikasih undangannya sama kolaborator mereka, dan gue terima dalam 1 tahun ya, di tahun 2023. Iya kalau nggak salah 2023. 2022. Sebelum masuk 2023 itu gue udah 1.000 followers, dan itu ya alhamdulillah adalah hasil dari karya-karya gue. Emang bukan, ya pencapaian itu tuh yang 1.000 itu masih sedikit. Karena ya kita manusia pasti punya pencapaian yang lebih tinggi. Kalau udah dapat segini ya terus pengen gali sampai yang lebih besar gitu. Ya itu sifat manusia yang sering kita temukan. Makanya jangan kalian pikir ya kalau di dalam akademik belajar itu bukan karena nilai, tapi justru kalau punya mindset kayak gitu pasti ngapain sih gitu. Kan ujung-ujungnya jadi males ya. Yang gue pengen kasih tahu itu ya lu harus semangat, walaupun belajar itu untuk nilai, misalkan di dalam pesantren ya, belajar itu untuk nilai, tapi kalau semangatnya hilang itu ya sama aja kalian meniadakan atau menunda yang akan datang gitu. Maksudnya kayak berlibet bahasa ya, kayak kayak gua kayak jadi penyesalan sendiri lah, ujung-ujungnya nanti kalian dapat nilai yang kecil di akhir kan, pengen masuk kuliah tapi dapat nilainya kecil. Gitu. Pernah orang tua gue bilang dalam kehidupan ya, misalkan di pas zaman itu emang gue masih pesantren, jadi bingung nih mending kuliah apa langsung kerja. Nah di situ orang tua gue nasehatin, manusia yang kerja sama manusia yang belajar dulu atau kuliah dulu yang S1 lah, itu pola pikir mereka itu akan berbeda. Orang yang S1 itu pasti lebih bijak ya, karena dia terus belajar gimana dia bisa bertahan di perkuliahan itu gitu. Jadi kalau kerja kan emang bertahan, tapi dia emang buat demi mencari uang, mencari kebutuhan finansial ya. Tapi kalau misalkan orang yang di kampus ya, ya pastilah yang S1, S2 sama S3 pasti beda cara pola pikir mereka. Begitu. Makanya ya yang gua bilang tadi, sebenarnya bakat itu 1%, ya sisanya 99%-nya adalah usaha kalian. Usaha kita dalam menggapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi teruslah semangat mencari passion kalian. sorry. Ya, terus semangat mencari jati diri kalian ingin menjadi seperti apa, dan dan juga sering-sering ngobrol sama orang tua, sering-sering minta saran dan minta disemangatin, itu penting juga. Karena gue juga gak bakal yakin buat ngomong ini depan kalian karena kalau ya bukan karena support orang tua gitu. Jujur gue baru berani ngomong kayak gini ya di tahun ini. Ya alhamdulillah aja
punya mic yang kayak gini gitu sama kamera HP yang mendominasi yang cukup lah buat konten, ya gua baru mulai eh, mengekspor gitu, mengekspor sharing pengalaman gua dan yang lainnya. Kalau dulu emang pakai HP-nya yang HP ke 1,5 juta pakai Redmi, ya cuman buat ngedit di Pinterest, ngedit di Ibispen sama Pixellab doang gitu. Jadi semuanya butuh proses dan gue yakin teman-teman juga pasti bisa. Oke, jadi malam ini sampai sini aja pembahasannya. Semoga teman-teman suka di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalin komen kalian kalau misalkan mau menambahkan eh, next kita bakal bahas apa lagi gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.